Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar semangat jawab salamnya, sepertinya Yahudi terlalu tangguh untuk pasukan-pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang di depan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini baru menggentarkan musuh. Kalau semangat salamnya seperti yang pertama, saya kira jin yang di samping kita pun tergelitik mendengarnya. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memuliakan kita semua yang ada di tempat ini dengan dinul Islam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat Islam dengan menurunkan kepada mereka al-mu'jizah al-khalidah, satu-satunya mukjizat yang Allah jamin keasliannya ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Quranul Karim. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya. Nuhibbuhum fawqa hubbina li ahlina. Kepada para sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh umat Nabi Muhammad yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajma'in. Nabi Adam alaihi salam ketika diutus sebagai nabi, beliau juga berprofesi sebagai tukang cangkul di kebun. Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah pandai kayu. Nabi Daud alaihi salam, selain beliau sebagai nabi, beliau juga sebagai pandai besi. Nabi Ibrahim alaihi salam, selain beliau sebagai Abul Anbiya, beliau juga sebagai pengembala hewan. Nabi Ibrahim sebagai petani. Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, beliau juga sebagai pengembala kambing. Lihat, profesi Nabi ini berbeda-beda tetapi visi misi mereka satu, yaitu ad-da'watu ila tauhidillah. Kita mungkin di tempat ini berbeda-beda profesi kita. Saya mungkin guru ngaji, di antara akhwati fillah ada yang PNS, di antara ikhwani fillah ada yang kerja di kantor dan lain-lain. Tetapi ingat, visi misi kita diciptakan Allah di atas muka bumi ini khalifatan fil ard. Seperti Palestina, apapun profesi kita, maka kewajiban kita untuk membantu Palestina sesuai dengan kemampuan kita, hukumnya wajib. Bagi orang kaya mungkin dia diwajibkan membantu Palestina dengan hartanya. Mungkin yang santri masih pesantren, yang santri di pesantren, yang mungkin masih bulanan dikirimi sama orang tuanya, dia juga tetap wajib membantu Palestina sesuai dengan kemampuannya. Apa kemampuannya? Doa. Karena bisa jadi dari doa anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu ini menguatkan, mentsabatkan mujahid-mujahid di jalan Allah. Dokter, ya dokter juga wajib. Setidaknya kalau ada orang Islam, ada pasiennya umat Islam, dia tanya-tanya tentang Palestina. Kalau dia belum tahu tentang Palestina, dia wajib memberitahukan dia tentang qadhiyah Filastin. Intinya adalah membantu Palestina sesuai dengan kemampuan kita, hukumnya wajib. Hari ini alhamdulillah, Spirit of Aqsa, sebuah sayap dakwah dari Ar-Rahman Quranic Learning Center Jakarta, dan jazakumullah kepada teman-teman, subhanallah, mereka adalah mujahid-mujahid, teman-teman Spirit of Aqsa. Mudah-mudahan usaha antum-antum semua
hari ini dicatat oleh malaikat dan akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan antum kelak insyaallah di hari kiamat. Allahumma amin. Hari ini teman-teman dari Speed of Aqsa mengadakan acara talk show bedah buku Palestina Kewajiban yang Terlupakan. Ada 1135 gerakan untuk membebaskan Palestina. Dengan tagline mungkin setiap orang bisa dan mampu untuk membantu Palestina dengan segala bentuk kemampuan mereka. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pemateri kita juga pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kami mohon untuk maju ke depan Ustaz Heri Nurdi, guru kita Ustaz Heri Nurdi. Berikut Ustaz Bakhtiar Nasir LC, mungkin beliau masih di jalan insyaallah dan sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tafadhal Ustaz, akramakallah. Tujuan kami membuat acara ini, bedah talk show, bedah buku Palestina Kewajiban Terlupakan. Ada 1135 cara sebenarnya kita bisa membantu Palestina. Tujuannya adalah agar umat ini sadar bahwa kewajiban membantu Palestina ini hukumnya wajib, dan apa yang harus mereka lakukan pertama kalau ingin membantu Palestina. Ikhwatal iman, mungkin nanti akan lebih jauh akan dijelaskan oleh Ustaz Heri Nurdi. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kami Spirit of Aqsa sesuai dengan nama kita. Di antara tujuan kita melakukan bedah buku ini adalah bagaimana kemudian menyebarkan semangat pembebasan Al-Aqsa kepada seluruh umat Islam, bahwa pembebasan Al-Aqsa dari kezaliman Zionisme, Yahudi Zionis, ini hukumnya wajib dan tanggung jawab setiap muslim yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dimanapun ia berada. Barusan mungkin yang sudah hadir dari awal mungkin sudah melihat Ma'rakatul Yarmouk, perang Yarmouk, video tentang perang Yarmouk, kemudian Ma'rakat Hittin. Sedikit saya bahas tentang video ini. Ada film yang baru kita lihat. Subhanallah, ada yang unik dari permasalahan Palestina ini. Dalam sejarah umat Islam ini, Palestina itu hanya pernah dibebaskan 2 kali. Dan lucunya, uniknya, kedua orang yang membebaskan Palestina itu orang di luar Palestina semuanya. Satu, Umar ibn al-Khattab, orang mana? Quraisy Makki, orang Makkah. Dia bukan orang Palestina. Kedua, Palestina itu dalam sejarah setelah 100 tahun, hampir kurang 100 tahun dikuasai oleh pasukan Salibis Roma, dibebaskan oleh seorang pemuda yang masih berumur 25 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dia itu orang mana? Kurdi Iraqi, orang Irak, dan juga luar Palestina. Dan bagi saya tidak mustahil kemudian insya Allah bahwa pembebasan Al-Aqsa ketika ini akan lahir dari pemuda-pemuda Indonesia. Allahu Akbar. Mustahil enggak? Mustahil enggak? Kayaknya masih tanggung-tanggung. Tidak. Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu akan memperlakukan kita tergantung bagaimana keyakinan kita, prasangka kita kepada Allah. Saya tanya sekali lagi, mustahil enggak kemudian bahwa Palestina ini Al-Aqsa yang sekarang antum kalau mau masuk sholat di situ antum harus izin sama Yahudi. Maaf Yahudi, gue mau masuk masjid saya ya. Lihat, bisa nggak kira-kira, mustahil nggak Al-Aqsa itu akan dibebaskan oleh pemuda Salahuddin Al-Ayyubi Indonesia? Mustahil nggak? Tidak. Allahu Akbar. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ma'rakat Yarmouk, perang Yarmouk yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar sudah mengiring, tetapi sampai sebelum menang beliau kemudian wafat. Yang terjadi tanggal 5 Rajab 13 Hijriah bertepatan dengan 2 September 634 Masehi. 634 Masehi. Perang Yarmouk yang saat itu Khalifah Abu Bakar mengutus Amr ibn al-As untuk membebaskan Palestina. Ketika sampai di Syam untuk membebaskan Palestina, karena
petinggi-petinggi Roma sudah mengetahui pasukan-pasukan umat Islam ini yang datang ke Palestina. Saat itu Amr ibn al-As membawa pasukan kurang lebih 27.000. Berapa? 27.000. Pasukan Roma Salibis ketika mengetahui ini kemudian sudah mempersiapkan 240.000 pasukan. Berapa? 27.000 banding 240.000. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena melihat ini, kemudian perkataan beliau yang terkenal, wallahi saya akan mengguncangkan, menggentarkan kaum Salibis itu dengan seorang Saifullah Al-Maslul. Saya akan membuat mereka gentar dengan satu orang, Khalid siapa? Ibnul Walid, yang saat itu masih di Irak. Kemudian Abu Bakar perintahkan untuk membantu Amr ibn al-As yang saat itu sudah akan masuk ke Filistin. Khalid bin Walid pun dari Irak menuju Filistin dengan waktu yang sangat singkat, karena merasa bahwa pembebasan Palestina sudah harus wajib. Ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Apa yang membuat 9 tadi jumlah Amr bin al-As berapa pasukannya? 27.000 ditambah dari pasukan Khalid ibn Walid dari Irak, dia bawa 9.000. Jadi semuanya berapa? 36.000 harus melawan 240.000 pasukan kaum Salibis. Ya, kira-kira kalau kita di saat itu gimana ya perasaan kita? Jangan-jangan kita sudah al-farin, sudah termasuk yang kabur-kabur dari benda perang itu. Ikhwatul iman, sahabat basyari, sahabat itu yang manusia biasa juga punya rasa takut. Ketika melihat ini di antara mereka banyak, kita ini 36.000 jumlah kaum Salibis ini berapa? 240.000. Adaduhum kathir, ar-Rum kathir. Mulailah muncul perkataan-perkataan yang seperti menjadi syubhat di tengah para sahabat yang akan berjihad ini. Mereka kemudian sudah mulai menyebut jumlah kaum Salibis yang banyak. Lihat, Khalid ibn Walid, Saifullah Al-Maslul, ketika mendengar ada sahabat yang mengucapkan betapa banyaknya jumlah kaum Rum ini, kemudian dia berdiri di tengah pasukan dan berkata, ya ayyuhal muslimun, bal ar-Rum qalil. Tidak, sebaliknya orang Rum itu sedikit. Wan nasru laysa bi'adadin nas. Kemenangan itu bukan karena jumlah pasukan yang banyak, walakinnan nasru nasrullah. Tapi kemenangan itu adalah jika Allah yang memberikan. Itu yang kemudian membakar semangat kaum muslimin, ditambah taktik perang Khalid ibn Walid yang sudah diakui sebelum dia Islam dan setelah dia Islam. Kemudian yang kedua, Ma'rakat Hittin, perang Hittin di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1099 Masehi, setelah runtuhnya Khilafah Abbasiyah, kemudian banyak muncul perpecahan di tengah umat Islam. Muncullah Daulah Fatimiyah, kemudian Saljuqiyah. Perpecahan umat Islam sudah mulai banyak. Kaum Salibis yang melihat ini kemudian menyerang Baitul Maqdis, Palestina di tahun 1099 Masehi ini. Apa yang terjadi? Umat Islam yang saat itu berada dalam Masjidil Aqsa, jadi kan Masjidil Aqsa, kota Al-Aqsa itu berada dikelilingi oleh tembok, dikelilingi tembok tinggi. Ketika mereka datang, mereka membantai kurang lebih 70.000 umat Islam di dalam Masjidil Aqsa. Sampai dalam sejarah-sejarah disebutkan darah ala sathil Masjidil Aqsa, di sekitar Masjidil Aqsa itu sampai di lutut. Dan di antara yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi begitu besar untuk membalas kaum Salibis terhadap Palestina adalah pada tahun 1184, 3 tahun sebelum Salahuddin membebaskan Palestina, kaum Salibis itu membantai rombongan haji yang di dalamnya ada saudari Salahuddin Al-Ayyubi. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada yang unik dari Salahuddin Al-Ayyubi dan mungkin insyaallah akan banyak dibicarakan oleh Ustaz Herinuddin. Salahuddin Al-Ayyubi ini setiap dia lewat perkampungan muslim,
menuju Palestina, dia senantiasa meminta doa dari yang tua-tua, orang-orang tua, dan meminta doa dari anak-anak. Karena kata Salahuddin Al-Ayyubi, humul mustad'afa, humud du'afa. Mereka inilah orang-orang lemah, anak-anak kecil dengan orang-orang tua. Sementara kata Rasulullah SAW, doa orang-orang du'afa, doa orang-orang lemah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang unik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia itu setiap perang dimulai dengan hari Jumat. Makanya pada tanggal 4 Juli 1187 beliau memulai perangnya dengan kaum salibis untuk membebaskan Palestina. Sampai kemudian pada tanggal 20 September Salahuddin setelah dimenangkan di Ma'rakah Hittin, dia kemudian menuju Masjidil Aqsa seperti yang kita lihat, mengepung Masjidil Aqsa. Sebenarnya lihat, Salahuddin Al-Ayyubi subhanallah sebenarnya mampu masuk ke Masjidil Aqsa sebelum hari Jumat. Tetapi beliau tunggu sampai hari Jumat. Ketika hari Jumat, malam Jumat, dia masuk dan serang, akhirnya membobol benteng dan masuk Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ketika ditanya apa yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi masuk di hari Jumat, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa itu pada malam Jumat. Seperti ia ingin berkata, ya Rasulullah, inilah pemuda yang tidak akan pernah tega melihat Al-Aqsa dikotori oleh kaum-kaum kufar. InsyaAllah tidak mustahil kemudian dari Indonesia ini akan lahir Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari pemuda Indonesia Allah akan bebaskan Al-Aqsa untuk ketiga kalinya. Allahu Akbar. Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in. Ya, sebelum kita mendengarkan Ustaz Herinuddin, saya ingin tes. Kita ini sudah tahu nggak sih Masjidil Aqsa yang mana? Jangan-jangan umur sekitar 25 tahun tapi kok belum paham tentang Masjidil Aqsa. Saya ingin tunjuk yang paling depan dulu. Afwan, ukhti fillah yang jilbab hitam. Kira-kira menurut ukhti fillah yang mana Masjidil Aqsa? Yang kuning kah atau yang hijau? Yang hijau. Yang kuning apa yang hijau? Hah? Jawab, 1, 2. Hah? Ya nggak masalah. Jadi bukan berarti yang mana Ka'bah? Oh, belum pernah ke sana, nggak boleh, harus tahu. Ini masjid kita. Kata Rasulullah SAW, la tusyad. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Berapa lama? Kurang tahu juga. Wah, ini parahnya umat Islam ini. 16 sampai 17 bulan menjadi kiblat pertama umat Islam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sampai kemudian Allah palingkan ke Ka'bah. Tadi jawabannya apa? Pilih salah satunya. Hah? Kuning? Oke, kuning. Sampingnya deh. Ini adik atau kakaknya terserah. Yang ikhwan udah nggak usah balik-balik. Ya, silakan. Yang mana? Yang kuning juga. Wih, ini membantu kakaknya. Saya mundur satu langkah lagi. Yang jilbab. Ya, silakan ibu. Yang mana Masjidil Aqsa? Kuning apa hijau? Ya, iya betul. Yang hijau. Ikhtalafal ulama. Di sini ulama sudah berbeda pendapat nih. Ya, saya mau ikhwannya. Akhi fillah yang paling depan, paling semangat. Saya lihat subhanallah. Yang mana Masjidil Aqsa? Pasti yang bukan yang kuning. Oh, itu memastikan ini. Yang mana? Yang hijau. Subhanallah, yang hijau. Kita coba lihat yang paling tua. Subhanallah Bapak. Ya, ya. Yang mana Bapak? Biru. Yang mana yang biru ya? Yang hijau. Oh, hijau. Apa saya yang rabun atau? Ya, insyaallah Bapak. Umur berapa Bapak? Bapak umurnya berapa? 65. Subhanallah, 65. Saya satu lagi yang tengah. Tengah pakai peci. Afwan, akhi fillah, yang mana Masjidil Aqsa menurut antum? Ya, pakai peci kayaknya cuma antum sendiri, akhi. Jadi enggak usah nyari-nyari. Ya. Yang hijau. Subhanallah, yang hijau. Satu lagi akhwat, saya mau yang paling terakhir. Oke, yang mana tadi yang bilang hijau? Oke, yang hijau. Satu lagi dari ikhwannya yang pakai kacamata. Tafadhal. Yang kacamata, oh banyak kacamata ya. Ya udah deh. Trio kacamata yang mana? Yang hijau, sampingnya kacamata juga?
Yang sampingnya belakangnya hijau juga. Wah, ini trio kacamata hijau semua. Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Dengar baik-baik. Bagaimana kita mau membantu Palestina? Bagaimana kita mau membebaskan Al-Aqsa seperti Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa, sementara kita sendiri mengenal Masjidil Aqsa, kita nggak tahu yang mana Masjidil Aqsa. Dengarkan baik-baik. Yang bilang Masjidil Aqsa itu kuning, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Iya. Yang bilang Masjidil Aqsa yang hijau, ya dhalal juga tapi nggak sampai mubin-mubin lah. Ya. Terus yang mana Masjidil Aqsa? Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in. Masjidil Aqsa itu adalah semua yang segi empat ini. Bukan cuma yang kuning dan bukan cuma yang hijau. Semua yang segi empat ini kurang lebih luasnya 144.000 meter persegi. Berapa? 144.000 meter persegi. Ikhwata fillah, akhwati wa ikhwani fillah. Lihat, saya kira antum semua aktivis insya Allah, karena kalau bukan aktivis nggak mungkin ikut acara Palestina. Ini umat Islam ini kan nggak paham tentang kewajiban kita tentang Palestina. Lihat, sampai aktivis saja yang sering mendakwakan ayo bantu Palestina ternyata tidak paham juga yang mana disebut Masjidil Aqsa. Ya, tapi saya juga nggak kaget-kaget. Soalnya kemarin di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar kurang lebih mungkin 70.000 plus malaikat-malaikatnya maksudnya. Ya, 1.000 kemudian ya tambah malaikat-malaikatnya. Dari 1.000 peserta tidak satu pun kemudian yang yang faham tentang yang mana yang disebut Masjidil Aqsa. Makanya setelah ini setiap orang yang sudah mengetahui ini wajib menyampaikan kepada sesama muslim bahwa Masjidil Aqsa itu bukan yang kuning dan bukan juga yang hijau, tetapi semua yang segi empat ini. Antum salat di yang kuning, yang hijau, di samping itu yang ada pohon-pohon, pahalanya sama. Yang membedakan nanti adalah kualitas pahalanya. Sebaik-baik saf adalah yang paling depan. Sebenarnya banyak hal tentang Masjidil Aqsa yang akan kita sampaikan, cuman karena waktu yang sangat mepet. Ala kulihan, teman-teman Spirit of Aqsa memiliki program roots from the mosque from the masjid to the masjid. Keliling masjid untuk workshop tentang Palestina, dan ini free. Jadi antum tinggal butuh masjid, menyediakan masjid sama jamaah, pembicara, semua perlengkapan, infokus, materi dari tim Spirit of Aqsa, dan itu semuanya free. Ini untuk apa? Agar umat ini faham tentang sejarah Palestina. Singkat saja, kalau saya mau tanya antum, coba urutkan 3 nabi ini sesuai dengan zamannya, yang paling dulu sampai yang paling akhir. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa. Sulaiman, Yusuf, Musa. Saya ingin tanya, naam, akhi fillah. Ya, antum yang pakai peci lagi, yang pakai peci, tafadhal. Yang mana lebih dulu di sini? Sulaiman, Musa, Yusuf. Yang urutkan dari yang paling pertama sampai yang paling akhir. Musa, yang benar ini door prize ini. Siapa angkat tangan tadi apa? Tadi Musa, yang bilang Musa, Sulaiman, Yusuf siapa tadi? Oke, yang pakai peci silakan. Ada door prize insyaallah. Antum apa? Siapa namanya? Yang pertama? Musa, Sulaiman, Yusuf. Ya, kakek kita. Tafadhal. Ya? Udah berbeda pendapat ini. Masih satu majelis. Iya. Yang benar bapak kita, Yusuf, Musa, Sulaiman. Banyak hal tentang Palestina ini, dan 3 nabi ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Palestina. Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Siapapun di antara hadirin yang ingin masjidnya didatangi oleh Spirit of Aqsa untuk workshop sejarah Palestina, karena kan banyak syubhat, seperti terakhir kemudian Dubes Palestina yang mengatakan, kenapa kita harus marah-marah kalau Yahudi itu tinggal di Palestina? Faktanya adalah di Palestina itu 50%-nya adalah Yahudi
sisanya 50% Muslim dengan Nasrani. Jadi orang Yahudi itu lebih banyak. Nah lihat, ini kan syubhat. Kalau antum tidak paham sejarah. Satu lagi, syubhat orang Yahudi begini. Kalau antum ditanya kira-kira, kenapa kalian umat Islam marah sama kita, orang Yahudi? Bukankah kakek kami dulu, Ibrahim alaihi salam, itu yang pertama tinggal di Palestina. Sejarah umat Islam itu nanti ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kami lebih berhak. Itu satu. Dua, mereka akan berkata, bukankah dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hai Musa, masuklah Palestina, tanah suci, the holy land, tanah suci yang Allah janjikan buat kalian Bani Israel. Mereka akan pakai dua syubhat ini. Kalau kita tidak faham sejarah dengan baik, dengan mudah kita akan disesatkan oleh faham-faham syubhat dari orang-orang Zionis, orang-orang liberal yang membantu mereka. Ya, sebelum kita mendengarkan talk show bedah buku Palestina Kewajiban yang Terlupakan, ada 1135 cara untuk membantu Palestina. Kita dari panitia akan membagi hadiah seputar materi yang baru kita sampaikan. Kapankah terjadinya perang Yarmouk dan di zaman Khalifah siapa? Tahun hijriahnya aja lah. Ini mikirnya kemana-mana tadi nih. Tahun hijriahnya tahun berapa? Kalau nggak mau tahu tanggalnya, tahun hijriahnya aja. Tidak ada yang bisa. Oke, berapa jumlah kaum muslimin dalam perang Yarmouk? Oke, yang paling pertama silakan. 36.000. Subhanallah. Silakan mungkin panitia ikhwan untuk memberikan Pak Yura berikan kepada. Ya oke, buat ukhti fillah. Siapa komandan jihad kaum muslimin di perang Yarmouk? Oke, paling pertama. Khalid ibnul Walid. Subhanallah. Oke, terakhir. Masih banyak nggak hadiahnya? Oh masih banyak ya. Oke, nanti setelah Ustadz kita berdua berbicara insya Allah. Satu lagi, berapakah luas Masjidil Aqsa? Yang kacamata paling belakang. 144.000 meter persegi. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan paparan dari guru kita, Ustadz Heri Nurdi, seputar Palestina, kewajiban yang dilupakan oleh umat Islam. Ada 1135 cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Zionis. La'anahumullah. Kepada Ustaz Herindri kami persilakan, tafadhal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita praktis saja. Saya sebetulnya telah membagikan buku ini lebih kepada 100 orang lebih, Ustaz. Jadi setiap kali saya punya kesempatan pergi dan ke tempat yang kira-kira belum ada teman-teman atau aktivis yang concern terhadap Palestina, saya selalu bawa dan menghadiahkan kepada aktivis-aktivis lokal untuk mengambil satu saja cara. Ini dituliskan oleh Siragib ini 1135. Antum ambil satu saja, nggak usah 100. Nggak apalagi 1000, ambil satu saja, nggak perlu banyak. Maka Alhamdulillah dalam pertemuan ini saya ingin menceritakan beberapa sahabat yang saya kenal yang telah mengambil peran meskipun sedikit, mengangkat beban meskipun ringan, dan maju meskipun sendirian. Saya pernah ceramah. Setelah ceramah tentang Palestina, ada seorang ibu-ibu, bukan ibu-ibu, nenek-nenek, sudah sepuh sekali.
Dan setelah saya ceramah, beliau maju. Dia tanya, Ustadz, harga satu peluru itu di Palestina berapa? Dia tanya gitu. Ini nenek-nenek. Wah, saya belum pernah beli satuan, Bu, saya bilang. Saya kalau beli petian, ada densus nggak? Kalau ada densus, dicatat nggak? Ya. Bubarkan densus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu ibu ini dengan luar biasa mimik yang sangat simpatik, dia tanya, Ustadz, boleh nggak peluru itu beli satu? Saya hanya punya uang 42.000. Lalu dikeluarkannya dari kainnya itu, kayak saya sarungan begini, dia keluarin dari tengahnya sini, diambil. Saya juga kalau nyimpen uang di sini. Ini Ustaz. Kalau antum nggak percaya, saya keluarin sekarang. Tuh lihat, aduh. Untuk naik metro mini. Dia bagus Ustaz. Dia ngeluarin, dia menghitung 42.000. Dia bilang, Ustaz, cukup nggak cukup, saya titipkan untuk beli satu peluru saja. Amanahnya bukan untuk roti, bukan untuk selimut, bukan untuk obat. Amanahnya adalah untuk Ustadz, satu peluru saja. Sumbangkan ke pejuang dan para mujahidin Palestina untuk membalas kezaliman Israel dan Yahudi. Allahu Akbar. Ketika didatangin oleh ibu ini, saya bergetar terus. Dan luar biasa, bergetar. Apa yang saya pikirkan, ibu-ibu ini menjelang ajal bahkan masih memikirkan Palestina. Sebelum Suriah kacau balau seperti ini, saya pernah singgah di satu kamp pengungsian. Lalu di kamp itu saya bertemu dengan anak muda, umurnya 16 atau 18 tahun gitu kira-kira. Dan dia bertanya kepada saya, dari mana? Dari Indonesia. Lalu dia menyarankan gini, Ustadz, mau nggak saya kasih cara supaya kaum muslimin ini tidak perlu memikirkan kami lagi, orang-orang Palestina. Saya punya cara supaya antum semua tidak perlu lagi memikirkan Palestina. Saya mendengarkan dengan serius karena yang ngomong anak muda, tapi dia nadanya menarik tangan dan ngajak ngomong. Lalu apa caranya? Dia bilang, bunuh saja kami semua, orang Palestina ini, sehingga tidak perlu kalian pikirkan kami lagi. Bunuh saja kami semua. Saya bertanya-tanya dan telinga saya itu hampir berbulan-bulan kemudian selalu saja terngiang kalimat ini, bunuh saja kami semua supaya kalian tidak memikirkan kami. Dan kalimat ini selalu saya ceritakan kepada orang-orang yang selalu nyinyir, bilang ngapain menolong Gaza. Saya selalu mengulang kisah ini kepada teman-teman yang merasa permasalahan di dalam negeri jauh lebih banyak daripada permasalahan di Gaza, Palestina. Satu cerita lagi tentang yang di luar negeri. Yang ibu tadi, ibu Malaysia, orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Saya belum bertemu orang Indonesia seperti itu. Satu lagi, ketika kami berkunjung ke Gaza, ada seorang anak muda menyambut kedatangan rombongan. Lalu kemudian kita datang, dia cuek aja gitu, tidak menyambut seperti teman-temannya. Ternyata teman-temannya membisikkan bahwa beliau buta karena percikan fosfor, kena debunya, bukan terpercik, kena debunya fosfor. Lalu dikasih tangannya gini dan dia nyalamin gini. Terjadilah obrolan, bukan dengan saya tapi dengan orang lain.
dengan salah seorang guru saya, Cikgu Asmi Abdul Hamid dari Malaysia. Ngobrol lah dia berdua. Dia tanya, kamu ini buta, kenapa berdiri paling depan mempertahankan Palestina? Jawabannya ternyata di luar dugaan saya, sangat sederhana. Kata dia, Ustaz, saya ingin menyusul mata saya yang sudah di surga. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah. Interaksi kita dengan orang-orang yang seperti ini, kalau dari sisi kekuatan, makan kita jauh lebih banyak dari dia. Kalau dari sisi kesehatan, kita jauh lebih sehat dari dia. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memiliki amal lebih banyak dari mereka? Sederhana saja. Saya ada teman-teman yang datang di sini. Salah satu temannya, beberapa teman saya itu ada grup band metal, Ustaz, grup band grindcore namanya Purgatory. Salah satu albumnya ini judulnya Beauty Lies Beneath. Antum kalau dengerin lagu Purgatory ini pecah, bukan telinga, otak antum pecah. Saya akan kutipkan 30 detik aja, jangan lama-lama. Ini belum airnya. Itu syairnya, saya nggak tahu artinya apa. Tapi itu track nomor 2, judulnya Lords of War. Lagu ini kalau antum baca bercerita tentang anti Israel. Purgatory ini, yang kalau manggung pakai topeng semua. Dan ada satu lagi sahabat saya, Ombat di Tengkorak, yang kalau setiap manggung pakai kaos anti Zionis. Dan salamnya sudah bukan gini lagi, tapi salamnya begini, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kalau sudah manggung, ketika azan berhenti semua, sholat semua. Dan syair-syair perlawanan terhadap Israel, pembelaan terhadap Palestina luar biasa. Ada beberapa teman yang lain di sini. Ada sahabat saya, Seto Buje, itu adik saya tapi gantengan dia. Dia jago artwork, desain, banyak mendesain artwork jalanan, nempel poster, desain poster, bikin graffiti. Ternyata banyak yang bisa dilakukan. Ada seorang ustadz saya namanya Ustadz Awaludin. Dia membuat acara sepeda pagi judulnya Kayuhan Gaza. Keliling kampung, ngajak orang pakai sepeda, bawa spanduk namanya Kayuhan Gaza. Umurnya 81 tahun. Dan Allah menakdirkan beliau syahid di acara itu. Sedang mengayuh Gaza, mengayuh sepeda. Mungkin karena terlalu semangat, ya saya berdoa syahid karena beliau sedang berdakwah untuk Palestina. Meninggal di tengah-tengah jalan ketika menyerukan Palestina ke kampung-kampung yang dilewati oleh sepedanya dia. Ternyata nggak kepikir kita. Di buku ini ada 1135 cara yang bisa kita lakukan. Antum ambil satu saja, tidak perlu banyak, satu saja. Ada sahabat saya lain belakang itu pakai peci aneh. Kalau ini peci baik, itu peci kacau. Namanya Sinyo. Dia punya clothing pasti mati. Punya produk baju namanya Pasti Mati. Dan semua bajunya perlawanan terhadap Zionis, pembelaan terhadap kaum muslimin.
dan Palestina. Banyak sekali yang antum bisa lakukan, sangat banyak, tidak perlu daftar macam-macam. Banyak yang antum lakukan bisa di sini. Pilih saja satu saja cara. Saya mengenal seorang akhwat ummahat yang dulu memperkenalkan Syekh Yasin Ustadz Umar sebagai cerita bahwa Syekh Yasin ini adalah kakek dari anak-anaknya, padahal orang Indonesia ini. Ummahat ini menceritakan bahwa Syekh Yasin setiap kali melihat koran, setiap kali melihat majalah, kalau ada foto Syekh Yasin sama anak-anak dibilang, ini kakekmu, ini kakekmu. Dan alhamdulillah ummahat ini adalah istri saya. Ya, promo dikit Ustadz Bahtiar. Yang mana kata Ustadz Bahtiar? Itu nanti kita di belakang Ustadz. Yang kedua. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada satu lagi. Ketika tahun 2006 di 2007 ada eksebisi besar di Istanbul, pameran seperti ini, tapi isinya adalah organisasi-organisasi yang membela Palestina yang ada di Turki, seperti Islamic Book Fair ini, luar biasa banyak. Saya waktu itu ngumpulin brosurnya saja satu tas koper. Kalau antum sekarang di sini, coba hitung, ada berapa lembaga seperti Spirit of Aqsa yang bergerak membela dan membantu Palestina? Coba hitung. Spirit of Aqsa 1, Kispa 2, Sahabat Aqsa 2, 3, KNRP 3, 4, ACT umum tidak fokus pada, Mercy juga tidak khas Palestina, dia punya chapter mengurusi tentang Palestina, tapi khusus tentang Palestina. BSMI juga. Coba tuh, kita sudah kehabisan, padahal belum habis nih, 5 jari belum habis nih. Mungkin MP4 pada level mahasiswa mungkin lebih banyak lagi, tapi saya kira KNRP, Aspak, Bulan Sabit Merah itu tadi BSMI disebutnya. Bulan Sabit Merah Indonesia. Tapi saya hitung waktu itu kurang lebih ada 400 organisasi di Turki yang khusus ngurusin Palestina. Ada satu organisasi yang unik sekali kerjaannya. Setiap tahun dia hanya mencetak bendera Palestina, ratusan ribu bendera. Kerjaannya cuma nyetak bendera Palestina dan dikirimkan ke seluruh dunia. Ada satu organisasi yang kerjaannya cuma mencetak muffler saja. Ada organisasi yang kerjaannya membantu bagaimana minyak zaitun Palestina keluar dan diperdagangkan. Ada yang membantu memperdagangkan kurma saja. Ada yang membantu mengurusi anak yatim saja. Ikhwafillah rahimakumullah, luar biasa, 400. Sementara kita 4.000 mudah-mudahan insyaallah. Karena jumlah rakyat kita jauh lebih banyak. Sekali lagi saya berharap ambil satu saja antum. Ambil satu saja. Ada seorang orang tua kami di Bandung, kerjaannya itu sederhana. Setiap hari Sabtu Ahad dia keliling kota Bandung mencabut paku di pohon-pohon. Paku itu dicabutin dari pohon supaya tidak mengganggu pohon, katanya Mas Heri. Pohon ini kalau punya nyawa dan punya bisa ngomong, dia bilang sakit juga lah pasti. Cuma nyabut paku. Itu sederhana, tidak berkaitan dengan Palestina. Saya kira kita punya banyak cara. Banyak sekali cara. Saya sendiri, apa yang tidak saya lakukan untuk Palestina? Kalau orang ngajarin apa saya lakukan? Apapun. Terakhir,
sebelum saya serahkan kepada Ustadz Umar kembali. Ustadz Umar tadi bercerita tentang Khalid bin Walid yang dipanggil dari Irak untuk menggantikan, door prize lagi nih Ustadz, menggantikan siapa? Siapa? Amr bin As, karena yang banyak jawabnya door prize ditunda. Insya Allah bagi semua hadirin hadirat yang ada di sini, ikhwan wa akhwati fillah, semuanya insya Allah akan mendapatkan kenang-kenangan dari Spirit of Aqsa. Dan jazakumullah buat teman-teman panitia yang sudah menyiapkan souvenirnya insya Allah. Allahu Akbar. Terakhir, sebelum Khalid sampai di Yarmuk, Khalid telah menulis perintah perang. Dia siapkan pasukan, satu di perbatasan ini, satu di wilayah ini, satu di wadi ini, satu di situ. Khalid belum sampai Yarmuk, tapi Khalid sudah tahu bagaimana cara menempatkan wilayah-wilayah perang itu. Kira-kira kenapa? Karena Khalid sudah siap berperang. Dia tahu medannya sebelum peperangan terjadi. Ini jajahannya Khalid semua ini. Maka Khalid mengatur dari jarak yang jauh. Kamu tempatkan si A di sini, kamu tempatkan pasukan ini di sini, kamu tempatkan semuanya di situ. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah antum menyambut hari itu? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Konsekuensi siap macam-macam. Salah satunya antum harus sehat. Qawiyul jismi. Jangan sampai Allah mencatat kita sebagai pemuda-pemuda berjenggot panjang tapi bernapas pendek. Jangan sampai Allah mencatat para akhwat ini berjilbab lebar tapi langkahnya sempit. Perjuangan masih panjang dan dituntut kesediaan, karena insya Allah bukan saja dari orang Indonesia. Kalau tadi Ustadz Umar menyebutkan bahwa Umar adalah Quraisy Al-Makki, orang Mekah, sementara Al-Ayubi adalah Kurdi Al-Iraqi, orang Irak. Nanti insya Allah ada pembebas Palestina dari Al-Cileduki dari Ciledug, insya Allah. Saya daftar paling dulu. Mudah-mudahan antum bersama kita semua. Amin, insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum dirahmati Allah dan dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan umat yang sudah semakin lebar dan mendalam. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Herinudi atas paparannya. Subhanallah, bisa ditangkap bahwa ternyata banyak hal yang tidak kefikir oleh kita untuk membantu Palestina. Mungkin kalau ada di sini sport, termasuk sporter maniak, mungkin The Jack atau The Bonek ya, Bonek, atau mungkin Makassar, apalagi ya, Viking dan lain-lain. Mungkin kita juga mungkin sekali-kali ketika ke Senayan, orang bawa I love you NTV, kita buat salute of Gaza. Jadi mungkin nggak ada masalah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti pemain bola striker Mesir yang akhirnya walau dengan tindakannya itu dia dia harus didenda, tetapi bagi dia bahwa ini tanggung jawab saya, membela Palestina adalah kewajiban umat Islam. Ketika dia sudah mencetak gol, dia angkat bajunya, salute for Palestine, dan akhirnya dia didenda gara-gara itu. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Palestina, dan insya Allah selanjutnya kita akan mendengarkan Ustadz kita, guru kita Ustadz Bahtiar Nasir LC, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Merasakan bumi ribat di Gaza memang sesuatu yang sangat berbeda rasanya.
ada dua hal yang membuat kita itu bisa mulia, ilmu dan jihad. Kata ulama, sebut saja Al-Hasan Al-Basri, kalau ditimbang ilmunya ulama, tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, maka lebih unggul ilmu atau tintanya ulama itu. Tetapi bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Bahwa ilmu yang kita cari sekaligus menuntun kita untuk siap mati di jalan Allah, terutama di medan yang jelas pertempurannya, adalah bumi Ribat di Gaza. Hari ini kita kedatangan tamu ini. Ada namanya Muhammad Qadur, alumni baru 2 bulan yang lalu dari sebuah universitas di Gaza. Sekarang ada di depan kita. Muhammad mutazawwij wala azab? Azab. Dia bilang masih bujangan. Tapi Indonesia wala? Dia bilang tergantung saya, katanya begitu. Novi siap-siap. Makanannya maksud saya. Dr. Ragib Asirjani, penulis buku ini, itu sangat terkenal khususnya di kalangan ilmuwan Muslim dan pergerakan Islam di seantero dunia. Bagi orang yang biasa berinteraksi tentang dunia keulamaan dan dunia pergerakan, termasuk si Muhammad ini, ketika saya beritahu bahwa malam ini kita akan bedah buku tentang ini, waktu saya kasih judulnya dia belum ngeh, tapi ketika saya sebut namanya Dr. Ragib Asirjani, dia bilang ini nggak usah dikenalkan lagi, ini sudah ma'ruf. Adalah orang Mesir yang dikenal karya-karyanya, bahkan sesungguhnya untuk beberapa opini, ini juga bisa jadi referensi antum, saya sering mengambil sebetulnya beberapa hal dari web beliau, web pribadi beliau, Syekh Ragib Asirjani ini. Buku ini sebetulnya saya dapati ketika saya dulu ke Damaskus, ketika markas Hamas, khususnya Biro Sosial dan Biro Politik, masih di Damaskus. Ada kepentingan bagi Bashar Assad membiarkan Hamas bermarkas di Damaskus. Walau setelah terjadi pergolakan, jelas sekali sikap Hamas terhadap pemerintahan Damaskus. Nah, keliling toko buku, saya mendapatkan buku ini. Saat itu saya sudah membawa dana buat Spirit of Aqsa. Jadi Spirit of Aqsa ini sebetulnya sebuah gerakan yang dimotori oleh kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan aktivis-aktivis lain yang dimulai dari kalangan aktivis. Ini Spirit of Aqsa memang gerakannya agak beda. Jadi semula saya mencoba sedikit melawan, bukan melawan ya, fatwanya Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa tidak boleh umat Islam mengunjungi Masjidil Aqsa selama Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan Israel. Saat itu saya berpendapat lain karena ini sifatnya kasuistik, bahwa fatwa Qaradawi tidak salah dalam konteks dunia internasional. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, saya sebagai seorang alumni Fakultas Syariah melihat sisi lain yang tidak melawan, tetapi ini ada pengecualian. Sebab saya datang ke sana, ke Masjidil Aqsa itu bukan untuk memperkaya, walau kenyataannya kita sebetulnya tidak diharapkan untuk mengunjungi sana. Devisa kita juga nggak terlalu besar menguntungkan dia.
Untuk bisa ke sana kita perlu waktu 3 minggu karena kita orang Islam, itu saja masalahnya. Dan kalau ada usia di bawah 50 tahun biasanya kita diinterogasi sampai 3 jaman lah gitu. Nah termasuk saya. Ya walaupun pada akhirnya lolos, kemudian bersama orang-orang yang sebetulnya bukan seperti aktivis-aktivis muda. Biasanya kalau ada pergerakan seperti ini, yang banyak ikut itu adalah pemuda-pemuda seperti ini. Saya kira ini penting buat tenaga di lapangan. Tapi kalau cari modal susah memang. Tapi yang penting ikhlas. Itu dulu. Dan halal insya Allah. Cuma saya coba melirik dari sisi lain. Jadi ada pengusaha, ada profesor, ada jenderal, ada akademisi. Saya masuk ke wilayah itu. Memang wilayah-wilayah ini menjadi garapan saya. Akhirnya setelah mereka kembali, saya tanya mau ngapain setelah pulang. Sekaligus saya tes case, apakah perjalanan ini berhasil atau tidak. Maka nama pun saya biarkan mereka yang menyebutkannya, sehingga lahirlah Spirit of Aqsa. Jadi ruh perjuangan Al-Aqsa sebagai jantungnya Baitul Maqdis dan jantungnya Palestina secara umum, dan sebagai titik pusat barometer tentang kekuatan Islam di muka bumi. Nah, menariknya lagi buku ini saya telaah, saya baca gitu ya. Saya beli di Damaskus. Saat itu juga saya sedang berpikir kira-kira program kerja apa ya yang bagus, yang sampai kepada tujuan, nggak ngarang-ngarang dan tidak mencari pencitraan. Betul-betul ini dilakukan dengan cara yang benar. Saya merasa kerdil di hadapan Dr. Ragib Asirjani. Setelah saya baca, saya pelajari, kondisi Damaskus saat itu aman, dan saya baca di pesawat, kok kayaknya bagus banget buku ini. Padahal ketika beli buku itu memang saya nggak mikir. Ada sekitar 20 jutaan lah saya beli pada saat itu. Ya. Nah, ternyata dahsyat sekali isinya, dan saya pulang saya katakan sama kawan-kawan Spirit of Aqsa, sudah, nggak usah rakar ke puncak, nggak usah lama-lama, program kerja sudah ada. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan yang paling menarik buat saya dari buku ini adalah bahasan awalnya. Dia tidak langsung masuk kepada program kerja, tetapi di bab awal ini dia mulai dari pasal 1, kewajiban seluruh elemen umat di dunia harus kembali total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sekaligus menjadi kurikulum saya. Jadi saya nggak perlu ngarang bebas dengan semua cerita-cerita. Saya sudah dibimbing di sini kira-kira pointer-pointer apa yang harus saya sampaikan ketika saya mau berbicara tentang Al-Aqsa. Saya punya pengalaman menarik dengan para tokoh, dengan Ustadz Ferry Nur di Kispa, dengan Mas Zikrullah, Ustadz Zikrullah sebetulnya dari Sahabat Aqsa, dan saya juga ngobrol dengan Ustadz Muqaddam dari KNRP. Jadi semuanya sampai kemudian kami mendirikan Asia Pacific Conference for Palestine Communities. Saya juga berada di dalamnya. Dan ketika kita membahas program, jangan sampai kita salah. Saya tinggal kasih buku ini saja. Dan alhamdulillah beliau-beliau juga akhirnya tercerahkan dan termudahkan untuk bikin program. Dan yang paling penting yang pertama kali adalah kembali total kepada Allah. Dan buku ini asiknya itu baru saya lihat jadi seperti buku biasa tapi bahasan ensiklopedis. Jadi misalnya nomor 1 dari 1135, poin 2 dari 1135, sehingga ketika kita membahas satu persoalan ini menjadi mudah, dan isinya juga kepada pointer-pointer yang nggak terlalu bias kemana-mana, langsung kepada poin. Misalnya yang menarik poin 1 di sini, kembali total kepada Allah. Disebutkan ayat-ayatnya yang menguatkan kita. Walaupun bahasannya singkat, misalnya beliau mengatakan, sungguh indah ucapan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Rawahah.
radhiyallahu anhu ketika dia membakar semangat kaum muslimin untuk berjihad dalam perang Mu'tah. Wahai saudara-saudara, kalian tidak menyukai mati syahid, padahal itu adalah tujuan kita berangkat ke medan perang ini. Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan karunia Allah berupa agama yang menjadikan kita mulia. Allah tidak akan menolong hamba yang menolong Allah tidak akan menolong selain hamba yang menolong agamanya, seperti dalam firman-Nya, wala yansurannallaha may yansuruh ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kutipan-kutipan sederhana dari seorang yang menguasai banyak literatur, dan ini saya temukan ketika saya datang langsung ke lokasi di Gaza. Walaupun tidak semua penduduk Gaza itu katakanlah total berjihad, tetapi saya menyaksikan bahwa sekelompok kecil orang yang berjuang saja sudah membuat gempar muka bumi ini. Yang Israel padahal negara yang paling hebat persenjataannya dan paling canggih persenjataannya di muka bumi, kalah sama orang di Gaza, dan itu pun hanya sebagian kecil, hanya gara-gara mereka kembali total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kesadaran yang mereka munculkan di mana-mana sejak tahun 1920-an, tahun 2000 kira-kira memuncaknya kesadaran orang-orang di Gaza, sehingga mereka menghasilkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Nah, poin selanjutnya di sini dijelaskan pasal-pasalnya ya. Jadi pasal 1, kewajiban seluruh elemen umat. Apa saja poinnya? Diantaranya misalnya memahami permasalahan Palestina seutuhnya. Masih di pasal 1, kewajiban seluruh umat bersungguh-sungguh dan mengobarkan ruh jihad di dalam jiwa umat. Pasal 1 juga misalnya berjihad dengan harta. Sebelum saya masuk kepada pasal 2, saya kira ada kecerdasan dari penulis ini, dan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina dan situs utama umat Islam, maka harus mempelajari ini. Waktu saya ke Hebron, saat itu seperti kota mati, saya bertemu dengan seorang guru. Dia yang suaminya sudah terbunuh. Sebetulnya antara Gaza sama Hebron lebih parah Hebron. Al-Khalil itu lebih parah. Di Gaza masih ada kehidupan, masih ada ekonomi karena mereka lakukan perlawanan. Sementara di Hebron dekat tepi barat ini mungkin karena giroh agamanya, ya mungkin di bawah tepi barat juga. Tepi barat itu kan agak-agak bercampur semi sekuler lah ya, di West Bank itu. Nah, Hebron mungkin lebih dari itu. Tapi apa yang membuat Hebron sudah seperti kota mati, dikepung oleh pasukan Israel yang siaga 1, kenapa masih eksis? Salah satunya saya temui seorang ibu ketika saya wawancari pelan-pelan. Awalnya dia takut. Saya bilang saya bukan turis, tapi saya mengambil statusnya Ustadz Heri Nurdi. Saya bilang saya seorang jurnalis begitu. Nggak apa-apa kan ya? Ya belakangan akhirnya saya juga jadi jurnalis juga. Doakan semoga radio ini cepat jadi. Dia bilang apa? Ketika saya coba pancing, karena saya nggak punya waktu banyak, saya ingin mancing spiritnya apa sih? Ya ukhti, seharusnya anti ini sudah pada posisi boleh berhijrah, seperti Rasulullah dan para sahabatnya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum dia mengajar di sebuah SD tempat dia mengajar, apa kata dia? La walan, tidak, and never. Saya tidak akan biarkan tanah Hebron ini dikuasai oleh orang-orang keturunan kera dan babi yang najis itu. Walau nyawa saya harus melayang, biarlah mereka mencari penghidupan, dia bilang. Karena kenyataannya kita tuh dikejar-kejar oleh anak-anak yang mengemis. Mereka tidak punya penghasilan dari mana? Buru-buru yang namanya pekerjaan buat makan saja susah. Oh, rupanya mereka punya prinsip begini. Ada tambahan yang kedua, bagi kami, kata rakyat Palestina, ini
saya ambil poin yang kedua, kewajiban rakyat Palestina terhadap Palestina yang di dalam Palestina. Mereka punya cara pandang begini. Saya yang berada di front terdepan umat Islam saat ini adalah sedang mempertahankan tanah umat Islam seluruh dunia. Adalah berkhianat kalau saya kemudian keluar dari sini. Saya kira itu pula yang membuat salah satu sahabat yang saya kagumi adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang pada usianya yang sudah tidak seharusnya berada di front terdepan di Baitul Maqdis, Umar bin Khattab dikisahkan sangat sedih dan merengek berharap agar Abu Ubaidah yang harusnya menjadi khalifah pertama menurut versi sahabat yang berhak, karena Abu Ubaidah adalah aminu hadhil ummah, tapi lebih memilih berada di front terdepan dengan usia tuanya. Umar bin Khattab memaksa sebetulnya untuk kepemerintahan pusat saat itu, tapi beliau memilih posisi terdepan. Jadi di Palestina itu masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ini sebetulnya milik umat Islam dan kami berkewajiban untuk menjaganya. Pertanyaannya, umat Islam yang di sini sadar apa enggak gitu? Bahwa tanahnya sedang dijagain dengan darah dan nyawa. Ada juga kewajiban rakyat Palestina di luar Palestina. Jadi kalau nanti lihat orang Palestina kemudian keluar, Anda juga jangan kecewa. Karena saya sering meeting dengan tokoh-tokoh penting Palestina itu biasanya di hotel-hotel di Jakarta ini. Karena mereka memilih hotel juga yang secure buat mereka. Mereka juga terancam. Agen-agen Zionis Mossad di Indonesia ini juga bukan sembarangan gerakannya. Seperti pemuda Israel yang tidak kembali keliling Eropa sebelum membawa satu kapal induk isinya emas semua, mereka pun bekerja seperti itu. Jadi orang-orang luar Palestina yang bekerja keluar itu juga, atau berada di luar juga sangat strategis untuk mengembalikan Palestina. Ini dibahas kewajiban-kewajiban mereka. Begitu juga kewajiban penguasa dan pemimpin. Sebelum kesini ada yang kasih masukan ke jamaah, Ustadz kalau bisa nggak usah lah terlibat urusan Palestina, urusan Rohingya, apalagi terakhirnya saya broadcast urusan Densus 88, bubarkan. Allahu Akbar. So, Ustadz udah jadi guru ngaji itu udah bagus, jadi saya takut ada masalah apa-apa sama Ustadz gitu. Saya jawab salah, nggak dijawab salah, udah saya kasih senyum aja deh, selesai. Karena bagi saya tidak menjelaskan persoalan ini kepada umat, saya kira merupakan satu kesalahan. Makanya sudah lama sebetulnya saya ingin masuk Gaza tapi selalu terhalang. Nah, kemarin dapat kesempatan dan undangan, saya pikir mestinya Ustadz Umar aja deh ke sana sebagai sekjennya. Masa Ustadz langsung, Ustadz kan dibutuhkan di sini. Saya berdiplomasi, bagaimana saya bisa menjelaskan tentang Gaza kalau saya belum merasakan debu bumi ribat di sana. Jadi izinkan saya berangkat. Kalaupun mati, nikmat banget bisa mati di situ. Gitu. Kan pasti mati. Pasti mati. Nah, saudara-saudara, ada banyak kalau kita menceritakan dan semua sudah kita tuliskan ringkasannya di sini. Nah, penguasa juga begitu. Kita libatkan. Kemarin kita bekerja sama dengan beberapa elemen dan kita bikin konferensi, dan insya Allah mungkin nanti saya akan coba datang lagi ke konferensi tentang Palestine bersama Al-Quds Foundation. Biasanya kami bikin di Turki dan terakhir kemarin ketemu di Sudan. Insya Allah bulan April kita akan ke Turki lagi di Istanbul. Ini urusannya sudah campur aduk sama Suriah. Jadi wattini wazzaitun. Bagi saya tidak bisa dipisahkan. Seperti Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menguasai Baitul Maqdis harus lewat Suriah. Dan Suriah sekarang adalah pintu gerbang menuju Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi doakan, walaupun sekarang orang yang berbicara Suriah ini rada-rada melempem gitu, enggak. Bagi saya wattini wazzaitun tidak bisa dipisahkan. Ini salah satu rahasia dari tadabbur yang saya rasakan. Insya Allah mohon doa restunya. Masih sampai bulan Mei visa saya untuk masuk Mesir dan Gaza.
Dan mudah-mudahan sudah dapat tanah wakaf 2 hektar, kita mau bikin masjid di situ supaya bisa kirim antum-antum semua untuk belajar tahfidz dan belajar agama Islam dan merasakan bumi ribat di sana. Siap? Insya Allah Spirit of Aqsa akan memfasilitasi itu. Tapi saya akan buka jaringan lewat Turki, dan kita juga butuh relawan-relawan buat Suriah. Ini Suriah kita juga butuh gerakan-gerakan yang masif kita bangun dari Turki nanti. Insya Allah pada akhir April insya Allah saya berangkat, mungkin 1 minggu sampai bulan Mei. Saudara-saudara, menjadi kewajiban kita memang untuk melakukan lobby-lobby tingkat internasional. Dan saya tidak pernah berhenti untuk lakukan itu. Kalau ada ongkos-ongkos sedikit, oke, berangkatlah. Seandainya disuruh memilih untuk kepentingan umroh atau kepentingan Aqsa, sudah 2 kali saya kalahkan umroh, pokoknya urusan Aqsa nomor 1. Karena kan kewajiban haji sama umroh cuma sekali. Kemarin ada berita bohong disebarkan oleh merdeka.com yang di dalamnya ada orang Syiah. Katanya Menteri Luar Negeri kita Martin Atalagawa tidak mau mendukung teroris yang ada di Suriah. Saya kira itu sebuah kebohongan, karena Martin sekarang masuk Israel pun dicekal, nggak boleh masuk. Dan dia sangat anti Israel dan sangat pro Palestina. Kewajiban penguasa dan pemimpin juga memberikan bantuan nyata bagi rakyat Palestina. Di dunia ini kalau ada orang yang saya ngefans gitu kan, saya juga sama seperti Anda, tapi saya nggak tahu Anda ngefans sama siapa dalam hal kehidupan sehari-hari. Kalau di sini mungkin Ustadz Umar atau Khairul Nurdi. Saya ngefans di dunia ini sementara dengan ulama yang hafidh dan pejuang, seperti misalnya diantaranya Khalid Mishal. Jadi ketika saya berjumpa dengan beliau di Turki, nggak lama-lama langsung saya tarik, saya peluk, seperti kecintaan sahabat kira-kira kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika melihat wajahnya Ismail Hania, saya tidak mau berlama-lama untuk tidak bersentuhan kulit dengan beliau. Saya salami dan saya peluk. Tapi saya tidak tertarik berjumpa dengan Abbas di West Bank. Kewajiban kita juga mengubah kurikulum dan metode pendidikan. Ini kewajiban siapa? Ulama dan dai. Menggerakkan kepedulian umat terhadap permasalahan dan krisis Palestina. Kemudian di pasal 4, kewajiban ulama dan dai membangun komunikasi dengan para tokoh. Memang ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan tokoh pergerakan Palestina, tapi alhamdulillah kita semua saling berkomunikasi. Alhamdulillah ketika saya memimpin LSM Indonesia di Global Mart to Jerusalem, kita ketemu di Jordania, kecuali kita agak berpisah dengan teman-teman Al-Fatah karena bergabung dengan Mercy dan VOA. Selain itu LSM Indonesia yang kita bergabung ketemu di sana, alhamdulillah saya ditunjuk jadi amir mereka di lapangan. Dan alhamdulillah di sana kita sangat dihormati, dan dunia-dunia yang pro Palestina dan pembebasan Palestina saat itu juga sangat kagum. Dan untuk saat itu biar tambah catching, kita naikkan Ibu Marwah Daud yang bicara, nggak usah yang cowok yang berjenggot-jenggot, berek-berek, ini urusannya langsung ke lapangan saja. Ketika kita naikkan Ibu Marwah, ternyata lebih galak dari kita omongannya, dan sekaligus mengeksiskan beliau agar Ijmi beliau gerakan juga. Nah ini salah satu strategi kami. Makanya kalau duduk, tahu kan Ibu Marwah Daud sebelum pakai jilbab dulu kan, tapi sekarang setelah pakai jilbab dan kita terlibat dalam urusan Palestina, setelah kita coba rapat, kira-kira Ustadz siapa nih sebagai amir yang kita naikkan di atas, kita sepakat Bu Marwah kita naikin karena belum ada yang perempuan bicara di sana. Dan ternyata dengan bahasa Inggris yang lugas, beliau kemudian sangat mengagumkan, dan itu akhirnya juga menggerakkan beliau di dalam. Sehingga kemarin ketika ada masalah gender di UIN, beliau paling kenceng juga anti gender berdasarkan sudut pandang sekuler. Itu salah satu strategi kami untuk bekerja sama. Dan ada banyak di sini penjelasan tentang isi buku. Saya kira menghabiskan waktu kalau saya bicara terus, maka memiliki buku ini berarti Anda sudah ikut membebaskan Al-Aqsa semampu yang bisa Anda lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Umar, tolong beri kesempatan kepada si Muhammad Qadur untuk bicara 5 menit, antum terjemahkan. Fadhal. تفضل يا أخي الكريم.
الأخ محمد ini ساكن غزة تفضل تفضل الله يبارك فيك أنت di situ saya di sini خلاص أنتم bisa minta أيوة أترجم لك. تفهم عربي؟ أيوة أحكي العربية تفضل. 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة يعني في أحد المرات كنت مرافق لأحد الوفود الذين دخلوا غزة، وكان من بينهم وفد من إندونيسيا، فقال لي أحد الإخوة يعني الإخوة الإندونيسيين ماذا يأتون يفعلون في غزة؟ ماذا يريدون من غزة؟ ماذا يريدون من فلسطين؟ فقلت له بعبارة مختصرة أن العلاقة التي بيننا وبين الإخوة الإندونيسيين وبين الإخوة الذين يأتون لدعم غزة ودعم المسجد الأقصى ودعم فلسطين هي علاقة لن يفهمها أبناء الدم، وإنما يفهمها إخوة الإسلام فقط. Saya kira salamnya nggak usah saya terjemahkan, langsung setelahnya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, beliau mengatakan bahwa sebenarnya beliau ini pertama kali dan sering mengantar utusan-utusan Indonesia yang datang ke Gaza, keliling-keliling Gaza. Terkadang banyak teman-temannya yang kemudian bertanya sama beliau, apa sih maunya orang Indonesia itu sampai kemudian mau datang ke Gaza? Datang ke Gaza kan cuma 2, hidup atau end. Apa yang mereka inginkan? Beliau kemudian simpel menjawab, mereka itu datang ke sini, tujuan mereka datang ke Palestina hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memahami makna al-ukhuwah al-islamiyah, hanya bisa difahami oleh orang-orang yang rela mengubarkan mengalirkan darahnya untuk Islam ini. Tafadhal. فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن خلقنا شعوب حتى يعلم الناس أن قلوبكم معنا وأن قلوبنا معكم، وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى وبهذه الطريقة يكون الطريق الوصول إلى المسجد الأقصى وإلى تحرير فلسطين أقصر. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu." Sungguh kami telah menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal satu sama lain. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sungguh kita ini diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Dia dari Palestina sementara kita dari Indonesia. Kemudian Allah mengatakan yang termulia di antara kita adalah atqakum. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atau non-Arab kecuali karena takwa. Inilah yang kemudian takwa inilah kemudian yang juga akan menjadi penyebab dan memudahkan kita saling satu sama lainnya untuk saling berhubungan dan menjadi penyebab insyaallah akan agar ke depan pembebasan Al-Aqsa kemudian membebaskan Palestina dari tangan-tangan dari Zionisme Yahudi semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. بالنسبة للظروف في قطاع غزة يعني حقيقة الآن قطاع غزة هو أفضل من السابق بكثير جدا، وقضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين هي أفضل من السابق بكثير. كان المجتمع العربي والإسلامي قبل حرب عام 2008 كان ينظر إلى فلسطين نظرة بسيطة جدا، وكان لا يدعم فلسطين مطلقا ولا يؤثر في فلسطين حتى ولو بالكلمة. ولكن بعد حرب عام 2008 وظهور الأشخاص الذين يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن المسجد الأقصى وظهور القضية للرأي العالمي والرأي العام وبروز أن هناك فعلا فئة تدافع عن فلسطين وتدافع عن الإسلام العظيم، بدأ الإخوة في شرق آسيا وفي شتى بقاع الأرض من الدول الإسلامية النظر إلى فلسطين كقضية حقيقية، وأنا متأكد أنهم كانوا من قبل ينظرون إلى فلسطين أنها قضية حقيقية وتهم كل إنسان مسلم
ولكن لم يكن لديهم الدافع القوي حتى يتجهوا فورا لنصرة فلسطين وقضية المسجد الأقصى. Kondisi Gaza sekarang ini alhamdulillah semakin baik, seperti juga kondisi Masjid Al-Aqsa sekarang ini semakin membaik dibanding hari-hari sebelumnya. Sebelum terjadinya perang Ma'rakatul Furqan di Gaza tahun 2000, akhir 2008 dan awal 2009, mungkin banyak umat Islam banyak membantu Filistin, tetapi bantuan ini tidak banyak membantu perjuangan di sana karena mungkin umat Islam saat itu belum memahami pentingnya pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa, terhadap Filistin. Tetapi alhamdulillah setelah terjadinya perang Ma'rakatul Furqan di akhir 2008 awal 2009, kemudian munculnya organisasi-organisasi yang betul-betul berjuang untuk membela Filistin, Masjid Al-Aqsa, munculnya tokoh-tokoh yang kemudian mulai berbicara lantang tentang Masjid Al-Aqsa, tentang Filistin. Alhamdulillah kemudian perjuangan ini semakin dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah Masjid Al-Aqsa sebentar lagi akan dimuliakan Allah. Allahu akbar. Akhir syai ya Akh Muhammad, ماذا توصي أنت وتنصح لإخوانك في إندونيسيا؟ أنصح إخواني في إندونيسيا أولا برفع يدي الدعاء لله سبحانه وتعالى نصرة للإسلام والمسلمين أولا، ثانيا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو أقصر الطرق لنصرتنا ونصرة المسلمين جميعا في العالم، ثالثا أنا متأكد يقينا بالله سبحانه وتعالى أنكم تدعموننا قلبا وعقلا وفكرا وكلمة وقلما وسلاحا وقوة بإذن الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بكم كشعب إندونيسيا وكشعب إسلامي وكأكبر دولة إسلامية في العالم أنكم سوف تقفون وتكونون معنا دائما وفي المقدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasykuruk ya Allah Muhammad. Terakhir beliau berkata nasihatnya kepada kita hanya 3. Pertama, dan subhanallah tidak, inilah yang membuat saya kagum sama orang Filistin itu. Sampai 2009 ketika Ustaz Bakhtiar mengajak saya ke Filistin, alhamdulillah masuk Masjid Al-Aqsa, ketemu sama anak. Saya mau kasih Oreo, dia nggak mau. Sampai saya paksa, dia nggak mau. Sampai kemudian dia ambil itu ketika saya mengatakan unsyiduka billah. Saya dengan nama Allah ambil kue ini, baru diambil. Kalau kita kan dikasih orang, udah langsung diambil itu. Beliau pun subhanallah nasihatnya cuman, kalau kita kan mungkin di kondisi beliau ya dikit-dikit bantu kita dong, ini kan uang kuliah, beliau kan lagi kuliah di UIN insyaallah ya. Tapi subhanallah beliau cuman punya 3 nasihat. Pertama beliau berkata, akhi, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh doa kalian adalah silahul mukmin, dan ini akan banyak membantu kita. Yang kedua, subhanallah lebih dahsyat lagi nasihat beliau, alaikum bihifdzi kitabillah. Kalian harus menghafal dan kembali kepada Al-Quran, kitabullah, karena sungguh ini cara paling dahsyat untuk membebaskan Al-Aqsa, ar-ruju' ila kitabillah. Yang ketiga beliau berkata, kami yakin insyaallah pemuda-pemuda, ibu-ibu Indonesia ini senantiasa membantu Palestin, baik secara hati, fikiran, akal, fisik, kalimat, tulisan, dan insyaallah beliau yakin bahwa kita akan senantiasa berada bersama mereka sampai Allah memenangkan kaum muslimin dan membebaskan Al-Aqsa insyaallah. Allahu akbar. Jazakumullah. Tafadhal, Allah barik fik. Buat Muhammad. Muhammad شوية تفضل يا أستاذ بختيار في شيء بسيط من ذكريات من سبيريت حماسة الأقصى لك. semuanya Ustaz. هذه من جمعية أظن ذكريات لك. هذا ممكن نسيو. أستاذ bisa لا Ini tempat. Oh, ini tempatnya. كيس. Allah barik fik. Allah barik. Jazakumullah kepada Ustaz Herinudi dan Ustaz Bakhtiar. Ya, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 2 ustaz kita, Ustaz Herinudi dan Ustaz Bakhtiar Nasir. Subhanallah, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi ada yang saya mau garis bawahi dari materi yang disampaikan Ustaz Bakhtiar. Ternyata ada antara semua kewajiban-kewajiban kita terhadap Filistin, yang paling pertama ditulis oleh Dr. Shagib As-Sirjani, yaitu ar-ruju' ilallah, total kembali kepada Allah. Jadi ternyata bukan sumbangan ke Palestina dulu,
bukan bagaimana kemudian membeli senjata ke Palestina itu dulu, tidak. Untuk membantu Palestina ternyata hal pertama yang kita lakukan adalah kita ini harus total kembali kepada Allah, baru bicara kepada tentang Palestina. Artinya sholat jamaahnya juga harus baik dulu sebelum ngomong tentang perjuangan Palestina. Cek. Saya ingin komentari satu saja. Kalau Anda berhadapan dengan musuh, musuh punya senjata hebat dan Anda nggak punya senjata, terus Anda cuma arruju ilallah, kembali kepada Allah, setelah itu berpikir teknis, maka Anda akan berpikir begini, senjata saya adalah apa yang dia pegang itu, tinggal minta sama Allah, ya Allah kasih senjata dia ke saya buat bunuh dia ya Allah. Dan itu yang terjadi sebetulnya di lapangan. Allah. Apakah dari tangan dia langsung atau orang-orang kafir yang bisa bikin senjata hebat, itu yang kita pegang dan itu yang kita ambil, dan itu yang akan kita beli, itu yang kita rampas, itu kita jadikan pula untuk membunuh mereka. Makanya arruju ilallah. Jazakumullah Ustaz Bakhtiar. Jadi ya. Ustaz. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, ini yang unik bagi saya bahwa ternyata Syekh Raghib Arsiljani tahu betul permasalahan umat ini, karena umat ini ternyata jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasar itu semakin jauh dari kita, sehingga beliau memberikan hal pertama yang kita lakukan sebelum membantu Palestina, jauh membantu Palestina, adalah kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah, karena Al-Aqsa itu hanya akan dibebaskan Allah dari pemuda-pemuda seperti Umar bin Khattab. Al-Aqsa itu hanya akan dibebaskan Allah dari pemuda-pemuda seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ketika kita tidak mengikuti mereka yang berdua, kita tidak akan pernah bisa membebaskan Al-Aqsa. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kembali mungkin saya tekankan tentang acara dari Masjid Indonesia menuju Al-Aqsa, workshop Palestina untuk seluruh masjid Indonesia. Ini agenda teman-teman dari Spirit of Aqsa, karena melihat bahwa yang paham tentang Masjid Al-Aqsa ini terkadang cuma masjid-masjid besar. Masjid kalau sudah masuk gang-gang kecil, Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu sudah tidak paham tentang qadiyah Masjid Al-Aqsa. Sehingga teman-teman kemudian insya Allah membuat acara dari masjid ke masjid untuk mengadakan workshop seputar Palestina yang berisi sejarah Palestina, pemahaman yang benar tentang wilayah Masjid Al-Aqsa, informasi-informasi benar tentang kondisi dan situasi terkini yang terjadi pada bumi Nabi tersebut. Lokasi kegiatan pertama masjid-masjid yang terletak pada wilayah pemukiman masyarakat, masjid umum, yang kedua masjid perkantoran, yang ketiga juga masjid kampus. Selanjutnya kegiatan ini diadakan atas permintaan dari pengurus masjid yang membutuhkan workshop ini. Semua pemateri disiapkan dari tim Spirit of Aqsa. Waktu pelaksanaan insya Allah tergantung kesepakatan dengan teman-teman Spirit of Aqsa. Kalau antum ingin didatangi masjidnya, simple saja, menyiapkan minimal 1 buah infocus dan screen, sound system, meja dan kursi penerima tamu minimal 2 buah. Kalau antum tidak punya ini, insya Allah akan disiapkan oleh tim Spirit of Aqsa, dan semua ini free, gratis. Ini agar kita, satu tujuan teman-teman, agar semangat pembebasan Al-Aqsa ini dimiliki oleh semua umat Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Sehingga yang siapapun insya Allah di antara antum yang ingin workshop ini di kampus atau di kantor atau kemudian di masjid di sekitar rumah, silakan setelah ini insya Allah berhubung dengan panitia. Selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, launching gerakan wakaf buku gerakan Palestina yang terlupakan, 1135 cara membantu Palestina, di mana Spirit of Aqsa membuat gerakan wakaf Quran. Kita sudah melis kampus-kampus, masjid-masjid, kemudian pesantren-pesantren yang kira-kira dia belum punya buku ini, sehingga kita kemudian akan membuat gerakan wakaf dan mengirim buku-buku ini ke kampus-kampus, kemudian ke masjid-masjid, kemudian daerah-daerah yang kira-kira belum memiliki buku ini. Dan siapapun di antara antum yang insya Allah ingin bergabung di gerakan wakaf buku Filastin ini, silakan berhubungan dengan panitia setelah ini. Tafadhol Ustadz Bakhtiar Nasir. Selanjutnya kita insya Allah gerakan launching buku Filastin. Di awal tadi saya katakan setiap orang bisa membebaskan Al-Aqsa.
Saya ingin tanya dulu, apakah Anda termasuk orang yang siap ingin bergabung di dalamnya? Siap? Siap menjadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang akan membebaskan Al-Aqsa. Baik, saya mungkin sudah menjalaninya dan terus akan menjalaninya sampai mati. Pada malam hari ini, simpel saja. Jadi mungkin pada tataran yang Anda mampu dulu. Nanti selebihnya kalau bisa lebih dari itu, kita akan coba bukakan lapangan yang lebih besar lagi. Misalnya, apakah akan ada yang dikirim ke sana langsung di front terdepan, siap? Tapi mesti benar dulu Qur'annya sama sholatnya, sebab ngerecokin di lapangan nanti. Makanya harus belajar dulu, semua pakai ilmu. Baik, Spirit of Aqsa sudah memudahkan bagi siapa yang ingin terlibat. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara Anda yang ingin bergabung dalam gerakan ini dulu? Buku ini dimodali awalnya sekian ratus juta oleh orang yang juga tidak mengambil keuntungan. Dan seluruh penjualan buku ini pun tidak ada yang masuk ke kantong pribadi. 100% sepenuhnya kembali kepada organisasi dan untuk dalam rangka membebaskan Al-Aqsa semampu yang bisa kita lakukan. Untuk itu, saya ingin tanya siapa di antara Anda yang siap bergabung dalam gerakan wakaf buku Al-Aqsa, wakaf buku Palestina, kewajiban yang terlupakan. Terserah, tidak ada target harus sekian ribu, tidak. Semampunya saja, minimal mau terlibat. Misalnya, Ustadz, kalau saya mampunya jual 10 gimana Ustadz, gitu ya? Boleh nggak saya maju? Boleh. Ya, saya doakan nanti 10 kali 10 kali 10 lagi insya Allah. Dan berapapun yang Anda lakukan, walaupun bukan dari kantong Anda sendiri, insya Allah itu akan dicatat oleh Allah, dicatat para malaikat. Anda masuk dalam kategori man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membekali orang yang berjuang, berarti telah sama-sama berjuang. Jadi semudah itu Anda bisa menjadi bagian man jahaza ghazian. Ada yang bersedia? Oke, yang bersedia maju bersama saya. Maju di sini. Tidak ada target khusus harus banyak. Berapapun niat rencana kecil Anda, yang ikhlas itu tidak akan mungkin dihitung kecil jika sudah diterima oleh Allah yang Maha Besar. Baik, ada lagi yang lain yang ingin bergabung? Oke, siapa lagi? Sudah? Ya minimal ada 5 dari ikhwan, 5 dari akhwat lah, untuk sebagai tahap awal. Saya yakin semuanya ikut, tapi mungkin tawadhu dan malu-malu, ingin yang berjuang di belakang tetapi kuat insya Allah. Oke, diwakili oleh yang ada ini. Akhwat masih ada lagi? Karena kurang berimbang nih, di sini 5, di sini 6. Jadi harus ada satu lagi, alhamdulillah. Hah? Ikhwannya nambah lagi. Berarti akhwat harus tambah satu lagi. Kurang nih, kurang imbang, alhamdulillah. Cukup? Masih ada lagi yang mau maju? Tentu ada hal-hal yang spesial bagi mereka yang pada malam hari ini. Saya tidak menganggap pria, tetapi Anda adalah orang-orang yang berpikir positif, yang mudah-mudahan Allah balas berapapun kemampuannya. Jadi saya katakan, saya nggak target berapa, tapi apapun yang Anda lakukan pasti Allah balas. Dan tidak ada yang kecil jika perbuatan itu diterima oleh Allah yang Maha Besar. Itulah keikhlasan itu. Baik, 6 tambah 6, 7 tambah 7, jadi 14 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik. Terima kasih. Silakan panitia diambil alih. Umar. Baik, tolong panitia, tolong diserahkan dulu secara simbolis merchantnya. Pekerjaannya mudah, nggak sulit. Anda cuma bilang ini ada buku, saya sedang memperjuangkan ini demi Palestina dan pembebasan Al-Aqsa. Anda mau beli silakan, tidak mau beli juga Anda sudah berdoa buat kami semua. Kemudian
bagaimana aturan mainnya, detailnya nanti panitia yang akan mencoba brief kepada Anda, insya Allah dengan yang seringan-ringannya. Baik. Untuk ikhwan ya, ayo bawa sini. Kita berikan satu-satu dulu sebagai simbol. Jadi Ustadz Heri Nurdin nanti kasih yang akhwatnya ya. Ada. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti akan dipromosikan di Saling Sapa ya Pak. Bisa tambah lagi satu-satu. Terima kasih. Jangan dianggap ringan. Saya katakan tadi, kalau mau ditimbang tintanya ulama dengan darahnya syuhada, unggul siapa? Unggul ulama. Jadi gerakan tazkiful ummah dengan buku ini, pemahaman ini, itu sebetulnya bagian dari jihad fisabilillah insya Allah, dan Anda bagian dari perpanjangan tangan para ulama dunia yang sedang gigih-gigihnya memperjuangkan ini dari sisi pengetahuan. Dan mudah-mudahan nanti kita libatkan, kalau CR7 sudah mengangkat sepatu emasnya lalu dijual untuk Palestina, masa Anda diam aja? Nggak malu sama Ronaldo? Bahkan Ronaldo Brazil pun juga berpihak untuk Palestina, masa Anda diam aja? Kayaknya malu deh. Bahkan Messi secara pribadi sebelum gabung dengan Barcelona sebetulnya sudah berpihak, masa lu kalah sama Messi. Jadi Messi sudah berbuat baik di dunia, ya mudah-mudahan, saya nggak tahu di akhirat kelak, tapi Anda yang sudah dijamin di akhirat dibalas nanti perbuatan kecilnya, masa diam aja? Karenanya terima kasih yang sudah bergabung dengan wakaf. Kita takbir sebagai pembukaan dengan 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Dan insya Allah bagi yang mau bergabung dengan Spirit of Aqsa dengan beberapa kegiatannya, silakan daftar di panitia dan sekalian ikut ngajinya juga bersama saya setiap Kamis malam. Untuk Anda yang masih muda pulang kerja, Kamis malam dari jam 8 malam sampai jam 10. Nah itu kita terus bisa bertemu dengan saya setiap minggu, dan saya update juga ruhiyahnya, dan kemudian bergabung dengan tim yang sekarang sudah bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan buat teman-teman yang sudah bergabung di wakaf Quran untuk kembali wakaf buku Palestina untuk kembali ke tempat. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali saya ingatkan bagi masjid, teman-teman yang ingin masjidnya didatangi setelah ini langsung mendatangi panitia untuk mendaftarkan, atau kampusnya atau masjid kantornya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, termasuk siapapun yang ingin bergabung dengan Spirit of Aqsa ini terbuka sekali. Dan subhanallah, di dalam tim Spirit of Aqsa ini agak unik, karena yang Ustadz itu kayaknya cuma saya berdua sama Ustadz Bakhtiar. Sisanya subhanallah ini orang-orang umum. Ada satu subhanallah yang di sini pejuang kita, Pak Yusman Syah. Beliau pemilik LP3I beberapa di titik di Indonesia ini. Kemudian ada Pak Mazwar, subhanallah beliau pensiunan Pertamina. Kemudian ada Ibu Dokter Melita, ini dokter subhanallah. Kemudian kita juga punya Ibu Dewi yang beliau ini pengawas sekolah dan pembina di beberapa sekolah di Jakarta. Termasuk ada suami istri subhanallah yang sudah Allah pertemukan di dunia untuk berjuang, dan insya Allah Firdausul A'la sudah menunggu mereka kelak di akhir. Ada Mas Yura dengan Ibu Maya, kemudian ini dua-duanya orang kantoran. Kemudian ada Mas Irul yang lagi senyum-senyum, ini udah keliling ngurus ayamnya ini subhanallah. Siapapun yang ingin bergabung silahkan, kami terbuka untuk ke Palestina. Dari sini kita berjumpa, dan insya Allah Allah akan pertemukan kita di Palestina. Allahu Akbar. Satu door prize, buku. Buku ini sudah ditandatangani oleh pemateri kita Ustadz Bakhtiar Nasir, kemudian Ustadz Heri Nurdin, dan sedikit goresan-goresan saya, mudah-mudahan juga ya bermakna. Bagi siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya simple.
Sebutkan 3 nasihat Muhammad. Oke, antum, tafadhal, antum paling cepat. Silakan berdiri. Tafadhal, silakan maju. Oke. Subhanallah, ini jangan-jangan dari pulang kerja langsung datang acara sini. Silakan. Nasihatnya ada 3. Banyaklah berdoa kepada Allah. Kedua, kembalilah kepada Al-Quran. Yang ketiga, agar orang Indonesia senantiasa bersama orang Palestina, insya Allah mendukung. Rizky Maulana. Rizky Maulana. Iya. Subhanallah, Rizky Maulana. Ini rezeki buat antum dari Maulana Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, Allah yabarik fiik. Tafadhal. Ikhwatal iman sanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirnya jazakumullah telah hadir di acara Bedah Buku. Kita mampu, setiap orang mampu membebaskan Palestina. Talk show Bedah Buku Palestina, kewajiban yang terlupakan. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat amal ibadah di mata Allah insyaallah. Berprize masih banyak ya? Oh ya, silakan. Satu lagi, silakan periksa di bawah kursi antum yang menemukan bendera Palestina, antum berhak untuk mendapatkan door prize. Oke, silakan maju yang mendapatkan bendera, silakan maju. Silakan maju membawa benderanya. Yang di bawah bangku ya, yang di bawah bangku. Yang menemukan dari bawah bangku. Kalau yang buka dari sana enggak, yang dari bawah bangkunya. Silakan maju. Oke, silakan maju. Di bawah kursinya, ada di bawah kursi. Ya. Oke. Ya. Satu orang aja. Oke, di belakang. Oke, satu orang. Oh, ternyata benderanya cuma satu ya. Oke, ternyata siapa? Mas Muk? Bayu, subhanallah. Bayu yang mendapatkan satu door prize yang ada bendera Palestina. Ala kulli hal insyaallah door prize ini antum jangan bersedih tidak mendapatkan door prize. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian setelah ini kita berbuat untuk Palestina. Hari ini kita bertemu di sini dan tidak mustahil insyaallah tahun depan Allah pertemukan kita di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.